Halo semuanya, kembali lagi sama Radian Dwi Maribi di IB Channel. Jadi hari ini kita akan ngebahas ya cara membuat makro teman-teman semua ya. Makro itu salah satu fitur untuk kayak misalkan gini ya. Nah ini kita adalah report ya. Ini semua report tuh teman-teman semua yang keluar. Tapi kalau nanti kita pakai makro, dia cuma ngambil beberapa aja. Nah seperti ini. Jadi kita akan belajar hari ini tentang ini, sama kita akan mengambil data per barang. Jadi akan mensortir per barang. Contoh ini kita akan mengambil e-com Ethernet ya. Jadi ketika kita klik yang ini, nah jadinya dia cuma muncul 2 kayak gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan belajar itu ya. Ya, tapi sebelumnya semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan pastinya akan dipermudah apa teman-teman semua yang inginkan ya, amin. Oke, jadi teman-teman semua, langkah awalnya itu pastinya teman-teman semua harus punya datanya dulu ya. Jadi kalau teman-teman semua nggak punya database-nya, nanti boleh teman-teman semua download di deskripsi aja ya teman-teman semua ya. Nanti kalian download, nanti kalian coba sendiri. Tapi kalau kalian juga udah punya database-nya atau udah punya datanya, jadi yang pasti yang kalian perhatiin adalah tabel-tabelnya. Jadi tabel-tabel di saya ini pastinya lebih simple teman-teman semua. Jadi semuanya ini dilingin kayak gitulah intinya. Nah oke, langsung aja teman-teman semua ya. Ketika kita pengen membuat tadi ya, kita pengen membuat report ya. Report ini tapi berdasarkan formnya. Nah berdasarkan formnya ini. Nah ini bentar teman-teman, saya harus belum diganti ininya. Saya ganti dulu sebentar karena namanya udah berubah ya. Ini digantinya adalah open report faktur penjualannya. Oke. Nah jadi pengennya tuh kayak gini lah teman-teman semua. Ketika diklik ini jadinya cuma 1. Nah kalau tadi kan banyak tuh ya. Nah kalau pakai ini makro nggak tampil semua gini, tapi tampilnya cuma 1 kayak gini teman-teman semua. Nah gitu ya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita harus bikin dulu teman-teman semua, adalah query, atau di sini ini saya pakai subform ya. Jadi ini form yang awalnya ini dari tabel pembeli. Nah ini subformnya, ini yang kita bikin dari query penjualan. Jadi teman-teman semua kalau yang belum bikin, kita harus bikin dulu query penjualan ini teman-teman semua yang kayak gini. Nah jadi kalau teman-teman semuanya udah bikin ya, udah ada. Jadi yang bedanya apa? Ini dari mana aja? Nah ini dari sini aja teman-teman semua. Nah ini dari sini nih, dari tabel penjualan dan tabel barang. Ada faktur, kode barang, nama barang, harga barang, banyaknya, jumlah uang. Nah ini jumlah uang kita ngitung sendiri ya. Terus jumlah uangnya ambil dari sini. Oh benar teman-teman, jumlah uangnya ini ngoding sendiri ya. Jumlah uangnya ambil dari perhitungannya dari barang sama banyaknya ini, nanti dikali sama total. Kalau total itu jumlah uang dikurangin potongan gitu ya. Nah jadi itu teman-teman semua ya. Kalau kalian bingung dapat dari mana nih jumlah uangnya, dari totalnya mana nih, nah itu caranya. Oke, kalau udah gitu barulah kita udah bikin ini, situ dibikin formnya teman-teman, form penjualan. Nah kayak gini ya jadinya nih ya. Nah jadi kalau udah kayak gini ya udah, kita tinggal masukin ke sini subform gini teman-teman semua. Oke, kalau udah siap semuanya ya langsung aja ya kita bikin ini ya dulu, query faktur penjualannya. Jadi karena penjualan ini nggak ada di tabel, nggak ada di query juga, di query penjualan nggak ada. Ini mau nggak mau kita buat baru, karena kenapa? Di sini ada subtotal ya, ada PPN sama total bayar. Jadi ini baru gitu teman semua. Jadi langsung aja kita bikin dari form widget aja ya, dari query widget aja teman semua. Jadi kita pilih simple. Habis itu kita ambil dari tabel, pertama-tama adalah dari tabel pembeli ya. Kita ambil faktur, ini semuanya kita ambil. Terus habis itu ambil dari query penjualan. Ini ada kodenya aja kita ambil, nama barang, harga barang. Nah ini pokoknya. Nah itu ya banyak ya. Kita next.
Sebentar teman semua ya. Iya ya, kita next dulu aja. Nanti kita tambahin lagi. Oke, kalau udah kita next ya, ini kita kasih nama adalah query penjualan. Query penjualan faktur ya. Karena saya udah ada, jadi namanya nggak boleh sama. Nah, di sini kan saya udah ada faktur penjualannya. Nah, jadi kita harus ganti dari query penjualan faktur. Oke, next aja. Nah, jadinya gini teman semua. Nah, karena ini kurang, karena di sini kurang ya, kurang subtotal, PPN sama bayar, kita masukin dulu codingnya teman semua. Oke, kita desain view lagi ya, jadinya kayak gini teman semua. Nah, kita tambahin di sini. Yang pertama adalah subtotal. Oke, subtotal sama dengan atau titik 2 ya kalau di sini ya, yaitu adalah sebentar guys. Subtotal itu dari harga total ya. Iya, dari harga total, ini PPN, ini total bayar. Oke, total itu dari subtotal itu dari totalnya. Udah gini aja. Oke, selesai. Habis itu PPN itu subtotal dikali 10% ya. Kalau 10% kalau di sini tuh 0,1 guys. Yang bawahnya itu adalah total bayar ya. Yaitu subtotal ditambah PPN nya. Oke. Ya ini ya salah guys. Oke. Nah, kalau udah kita run ya. Nah, jadinya udah bener nih semua lengkap tuh ya. Oke, kalau udah ini kita kecilin lagi, kita sesuaikan ya guys. Nah, karena ini belum RP, mau nggak mau nih harus kita ganti RP ya. Cari ganti RP-nya tuh, klik di sini, di PPN-nya ini ganti formatnya jadi currency ya. Kalau dia belum RP. Oke. Kalau udah kita run lagi, baru kita save teman-teman semua. Oke, kita save. Oke, kita close. Nah, baru sekarang kita bikin membuat reportnya teman-teman semua. Nah, reportnya juga kita harus pakai report widget lagi ya, biar cepat aja teman-teman semua. Report widget kita ambil dari report penjualan faktur ya, tadi namanya itu ya. Nah, ini kita kirim ke kanan semua ya. Oke, kalau udah kita next. Kalau udah ini kodenya kita jangan adain ya, kita kosongin dulu udah, kita ganti faktur ya. Oke, udah ada next. Oke, kita next lagi aja. Ininya pilih landscape ya. Kenapa saya pilih landscape? Karena biasanya kalau namanya nota biasanya tuh dia ke kanan ya, panjang lebar gitu. Oke, ini kita kasih nama adalah report faktur jual ya. Saya kasih nama report F jual ya. Oke, habis itu kita preview ya. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, kalau nanti ini kurang rapi, nanti kita atur ya. Bisa dua cara ya kalau ngerapiin itu teman semua. Tinggal kalian balik lagi ke sini. Nah, ininya tinggal benerin aja nih. Kalau nggak masuk layout view nih. Nah, ini kan kayak ini kegedean ya. Nah, jadi ini kita kecilin udah pas ya. Nah, ini paling kekecilan harus kita gedein. Nah, tarik aja gini. Belum ya. Nanti harus kita turunin dulu. Karena harusnya jadinya kayak gini teman-teman. Nah, harusnya jadinya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi fakturnya di sini, ini ya di bawah. Oke, langsung aja biar cepet. Kita langsung desain view dulu ya. Jadi kita geser dulu ini ke bawah. Oke, ini faktur ke kananin.
Oke, yang ini kita turunin. Nah untuk nariknya teman-teman semua diperhatiin ya. Jadi ini tuh nggak bisa kalau ditariknya teman-teman semua langsung dari sininya, nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Tapi nariknya dari yang gambar plus gini, ya gambar semua arah gini baru bisa kita tarik ke sini. Oke, di sini ada pertama tadi ya, ada tanggal dulu, habis itu ada nama. Ini kita turunin aja biar cepat pakai arah di keyboard teman-teman semua. Nah terus ini alamat ya. Nah ini tinggal jenis kelamin. Nah ini ya udah nih. Nah ini nama pembelinya kurang besar, kurang spasi, kita spasi dulu. Jenis pembayaran juga sama nih ya, kita besarin dulu. Ini kita kasih spasi juga. Ini tanggalnya juga sama. Nah ini karena kurang ke kiri, kita ke kiri dulu. Di format ya biasanya. Nah ke kiriin dulu. Oke, tinggal kita ambil yang di bawah sini. Nah jadi teman-teman semua ini bisa dilihat ya bedanya. Kalau yang abu-abu itu adalah buat judulnya atau buat kayak gini. Jadi buat yang kalau di report tuh tampilnya kayak gini nih. Nah abu-abu tuh yang di sebelah sini, ini yang hitamnya. Jadi isinya itu hitamnya. Abu-abu itu kayak field ya kalau bahasa di dalam database tuh fieldnya. Nah kayak gini-gini ya, kode nama barang. Nah itu yang abu-abu. Nah ini isinya. Jadi ini juga sama, kita harus katasin dulu. Kita taruh sini aja ya. Oke, ini faktur kurang atas sedikit. Udah belum? Nah ini ke kananin, kita lurusin. Oke udah, tinggal nama pembeli. Nah ini ke bawah ya, jenis kodenya ini mestinya nggak bisa. Cuman kita sampai jenis pembayaran aja kok. Oke, ini nama pembeli. Ini nama pembeli, ini tanggal ya, kurang bawah, terlalu bawah. Nah ini ngerapin aja ya sama-sama. Kalau saya pakai keyboard nih yang ngerapinya, biar nggak terlalu drag and drop gitu ya. Jadi gimana teman-teman sama sukanya lah. Oke, habis ini kode nama barangnya ini sampai total kita kebawahin. Dibawahin di sini ya. Ini kita gedein dulu dikit, baru kita tarik ini. Oke. Nah ini kebawahin. Oke udah cukup. Nah ini tinggal kita geser lagi. Nah ini ke sini kita geser. Cus. Oke, tinggal subtotal. Ini taruhnya di page footer ya, jadi biar nggak ngikut lagi. Nah ini gini kita gedein ya. Yang ini kita rapin aja. Ini turunin. Nah ini kita turunin juga. Nah ini geser lagi sini.
kalau pada di kiri ya kita ke kanan ya. Pada ke kanan salah. Nah ini sama, ini ke sini, ini juga sama, kita turunin. Pasti udah gede nih teman-teman semua, kita gedein dulu. Oke, ini kita rapin lagi ke kiriin, cukup. Oke, ini kita geser lagi. Oke, nah ini tinggal kita lihat nih siapa yang kurang ya. Jadi kalau mau gedeinnya tadi saya bilangin kalau yang cepat pakai layout view ya. Nah ini kurang besar, jadi ini harus kita blok dulu ya. Kita blok dulu. Bloknya ini mencet, diklik satu-satu ya guys ya. Klik ini, 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 klik ini. Kita geser ke kanan. Oke. Nah, ya baru benar nih. Nah ini kita gedein. Oke, cukup. Nah ini harga barangnya, barang besar. Kita geser lagi, mau nggak mau. Ya kejauhan tuh guys, kalau kejauhan kayak gitu ya. Nah kejauhan tuh karena kertasnya kita belum atur ya. Kita atur dulu kertasnya, ini pakai ukuran A5, marginnya narrow, ini landscape. Oke, kalau udah jadi kita gedein dulu, cukup segini harga barang. Nah cukup segini, kita kiriin lagi. Ya hilang, tinggal mau nggak mau kita balik lagi ngaturnya di desain ya. Dia nggak mau diatur nih karena si ini kesini banget guys. Nah geser dulu nih. Ini kita kecilin. Oke. Nah, baru kita display out dulu lagi. Nah, ini nih. Gak mau guys, jadi mau nggak mau kita desainnya di sini deh. Geser. Hasilnya kita kekiriin. Cakep. Oke.
kita coba layout view lagi. Nah ini benar nih teman-teman semuanya. Nah ini ada harga barangnya masih kurang besar ya. Subtotalnya di bawah udah benar. Oke. Kita edit dulu bentar. Harga barang tadi kurang besar sedikit. Dah. Oke. Nah, ini ada yang kurang gede, yang tunai. Oke. Cukup ya guys. Nama pembelinya kita gedein. Takut namanya panjang ya guys. Potong, alamat juga sama nih. Nah, udah cukup. Oke, kalau udah ini udah kita selesai diedit ya. Di ini jangan lupa di save. Terus kita coba lihat lagi. Nah, ini benar ya. Ini tinggal kurang ke kiri aja nih guys. Kita ubah ke kiri dulu ya. Layout view, klik yang ini, format kiri dong. Nah, cakep gitu ya. Nah, udah gitu kita harus membuat makronya teman-teman semuanya. Jadi kita sekarang masuk menu bar create ya. Terus pilih makro. Ya, terus kita pilih open report. Oke, ini pilihnya adalah apa namanya tadi, F jual ya. Nah ini pakai kondisi di sini. Jadi kondisinya itu kita akan ngambil data dari kode ya, kodenya. Bentar, ada dari faktor ya. Jadi kita ketik sini faktur. Belum diklik guys. Ini kita ganti report view ya, print preview salah. Ini adalah tulisnya adalah faktur ya. Oke, faktur sama dengan form. Nah, kalau keluar kita klik aja guys. Nah, terus seru. Kita manggil form penjualan berdasarkan faktur ya. Nah, kalau udah kita save, namanya adalah open report faktur jual ya. Oke, kalau udah kayak gini kita coba desain terus kita run ya. Jadi karena form penjualannya kita buka, jadi otomatis bisa teman semua. Tapi kalau form penjualannya nggak kita buka, contohnya saya close dulu ya. Nah, ini masih di yes saja. Nah, kalau misalkan kita nggak buka nih, kita run, itu dia nggak bakal jalan ya. Itu harus diingat. Nah tuh, karena dia minta formnya. Nah tapi kalau form yang kita buka itu nggak bakal minta teman semua. Nah coba ya, kita coba lagi. Nah ini kita run. Nah jadinya kan otomatis ya teman semua ya. Nah cuman ini belum kita benerin nih si tanggalnya ini. Nah, sebentar, coba kita lihat layout view, format kita ambil kiri. Oke, udah bisa ya. Nah oke, kalau udah kita form view. Oke. Nah jadi ini udah jadi teman-teman semua untuk form report penjualan. Jadi ketika misalnya teman-teman semua langsung ngadain transaksi nih ya, baru gitu ya, nah itu udah tinggal bisa. Nah ini misalnya transaksi yang kedua, kita langsung aja ya, kita langsung run makro ini ya bisa gitu. Nah kalau enggak, kita taruh nih di form penjualannya. Nah caranya gimana? Caranya kita masuk design view-nya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman semuanya. Nah habis itu kita masukin button ya. Ini button kita cari miscellaneous run micro adalah open report faktur penjualan, faktur jual ya. Nah ini namanya run makro aja, nggak apa-apa kayak gini aja. Kalau nggak mau kita cari yang lain juga nggak apa-apa, search gitu ya, search. Kalau nggak print gitu ya, ada nggak ya guys, print OPK printer.
Preview kalau nggak. Nah ini preview aja deh. Oke, kita next. Sebutnya cetak makro, cetak form. Gitu ya. Kalau udah kita masukin lagi ke form preview. Nah kalau udah berhasil kita search. Nah jadi otomatis teman-teman semua berhasil deh. Nah kayak gini ya. Nah kayak gitu teman-teman semua. Oke, jadi ini akan cukup nih guys ya. Jadi kalau untuk makro yang ini kita cukup sekian ya. Jadi kalau teman-teman semua ngerasa suka ya sama video ini, boleh kalian like ya. Kalau emang menurut kalian juga bermanfaat buat teman-temannya, boleh kalian share ya. Nah kalau misalkan emang teman-teman semua pengen ikutin channel ini dan terus berkembang sama semua ya, itu kalian boleh pencet subscribe ya dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.